Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam B. Haki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, akan memaparkan sedikit yang saya pahami tentang pendekatan hadis kontemporer. Pemahaman hadis kontemporer. Syarah hadis sangat diminati oleh pemikir muslim pada era modern karena munculnya problem masyarakat global yang membutuhkan solusi dari Al-Quran dan hadis. Kajian syarah hadis juga tidak lagi terfokus mensyarahi kitab hadis lainnya, akan tetapi lebih fokus dalam menjawab isu-isu global yang berkembang. Dalam pemahaman pendekatan hadis kontemporer, di sini saya mengambil metode pemahaman hadis perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, sunnah Nabi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan dapat diterapkan di semua tempat dan zaman. Kedua, seimbang, mempertimbangkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa, akal dan kalbu, dunia dan akhirat, idealitas dan realitas, teori dan praktek, dan seterusnya. Yang ketiga, memudahkan, tidak memberikan beban yang tidak semestinya. Ketiga karakteristik tersebut mendukung pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis. Atas dasar itulah, maka ada 3 hal yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah, yaitu penyimpangan, tahrif, manipulasi, intihal, dan penafsiran orang-orang bodoh, takwil al-jahilin. Di antara bentuk-bentuk penyimpangan dan kesalahan dalam memahami nas adalah pemahaman yang dikuasai oleh hawa nafsu karena fanatisme golongan, pemahaman secara parsial dan tergesa-gesa dalam memahami nas sebelum diadakan kajian, perenungan dalam dan studi komparatif yang memadai dengan cara mencurahkan segala kemampuan. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan 3 prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan sunnah. Yang pertama, meneliti kesahihan hadis sesuai acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis baik sanad maupun matannya. Kedua, memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks, dan asbabul wurud teks hadis untuk menemukan makna suatu hadis yang sesungguhnya. Ketiga, memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nas-nas lain yang lebih kuat. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar tersebut, maka Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan beberapa kriteria dalam memahami hadis. Yang pertama, memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, untuk memahami hadis dengan benar harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sebab hubungan antara keduanya sangat signifikan sehingga mustahil suatu hadis sahih bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang muhtamat. Jika ternyata pertentangan itu terjadi, maka kemungkinan hadis tersebut tidak sahih, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan tersebut bersifat semu dan bukan hakiki. Dengan demikian, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengkompromikan tarikatul jam'i, baik dengan melakukan al-jam'u wa al-taufiq, mengkompromikan kedua makna hadis, al-tarjih, menguatkan salah satu hadis dengan jalur hadis yang lain, al-nasikh wal al-mansukh, menghapus pemberlakuan suatu hadis dengan hadis lain yang datang belakangan, atau mentawakufkan hadis yang terlihat bertentangan dengan ayat Al-Quran yang muhkam selama tidak ada penafsiran takwil yang dapat diterima. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang setema. Metode kedua ini sering disebut dengan metode maudu'i atau tematik. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, untuk menghindari kesalahan dan memahami kandungan hadis yang sebenarnya, perlu menghadirkan hadis-hadis yang setema. Prosedurnya adalah menghimpun hadis-hadis sahih yang setema, kemudian mengembalikan kandungan hadis yang mutasabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlak ke yang muqayyad, yang a'am ditafsirkan dengan yang khas. Yang ketiga, mengkompromikan hadis-hadis yang kontradiktif. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pada dasarnya nas syariat tidak mungkin saling bertentangan. Pertentangan yang mungkin terjadi adalah lahiriahnya, bukan dalam kenyataan hakiki. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq, penggabungan atau pengkompromian. Bagi beliau, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis lain dapat dihilangkan pertentangannya dengan cara
mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Contohnya adalah hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur bagi wanita. Hadatsana Qutaibatu hadatsana Abu Awanata an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Hadis ini berkualitas sahih dan mengandung tentang ketidaksukaan Nabi yang bisa diartikan sebagai larangan kepada perempuan yang terlalu sering berziarah kubur. Hadis tersebut sepintas bertentangan dengan hadis yang memperolehkan ziarah kubur secara umum, karena hal itu bisa mengingatkan kepada kematian. Juga adanya hadis lain riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam bab Al-Janaiz yang berkualitas sahih dan menjelaskan bahwa Nabi tidak senang kepada wanita yang menangis, meratap di kuburan atau tidak sabar dalam menerima musibah. Namun tidak ada indikasi beliau melarang. Jadi, semua hadis yang melarang maupun yang memperbolehkan seorang wanita berziarah kubur berkualitas sahih dan secara zahir saling bertentangan. Namun, menurut beliau bahwa hadis yang melarang di atas dapat dikompromikan, yakni hadis yang melarang perempuan berziarah kubur dikarenakan zawarat. Wanita tersebut terlalu sering berziarah kubur. Hal ini kemungkinan terabaikannya kewajibannya yang lain, yang menyebabkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau karena kemungkinan melakukan hal-hal yang dilarang seperti menangis dan meratap. Yang kedua adalah tarjih dan al-nasikh wal al-mansukh. Menurut Yusuf Al-Qadarawi, apabila dua hadis yang tampak bertentangan tidak dapat dikompromikan, maka dapat ditempuh dua jalan, al-tarjih dan al-nasikh wa al-mansukh. Namun demikian, menurut beliau hadis yang mansukh pada dasarnya bukan dimaksudkan penghapusan dalam arti yang sebenarnya, tetapi sebagai azimah, rukhsas, atau karena situasi dan kondisinya yang berbeda. Dalam konstelasi sejarah perjalanan ilmu mukhtalif al-hadis, metode yang ditawarkan Yusuf Al-Qadarawi ini sebenarnya bukan hal yang baru. Cara al-jam'u harus didahulukan daripada al-tarjih dan al-nasikh wa al-mansukh. Jauh sebelumnya telah dipakai oleh Ibnu Hazm, Ibnu al-Salah, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan lainnya. Dan yang ketiga, al-tawaqquf, tidak menerima maupun menolak keduanya. Ketika berbagai upaya untuk mengkompromikan pertentangan al-ta'arudz, dua dalil yang sama kuatnya dalam satu persoalan tidak bisa dilakukan, maka cara yang ditempuh adalah dengan cara tawakuf, yaitu tidak menerima maupun menolak kedua hadis tersebut sampai ditemukannya dalil lain yang menguatkan salah satunya. Sekian pemahaman pendekatan hadis kontemporer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.